Sallallahu alaihi. Masya Allah, la quwwata illa billahi. Subhanallah. Maryam. Maryam. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Datang nggak sudah banyak? Sudah datang belum, Maryam? Aura itu kada tertutup sebenarnya. Lain idaman pian. Kada tertutup namanya. Aura itu kada tertutup, kita yang menutup sebenarnya. Bang Andi, masalah. Kalau kita beramaliyah, kita tuh beramaliyah. Amaliyah itu kembali kepada kita. Berkatnya itu kembali kepada kita. Sehingga kita itu nyaman dilihat orang. Itu terbuka auranya maksudnya. Karena rahmat berkat daripada yang kita baca itu nanti menyebar dengan kita. Karena setiap amaliyah itu yang kita amalkan itu menjadi nur dengan kita. Nah, ada tamu pula ini. Ya. Waalaikumsalam Bang Andi, masalah. Makasih hadir Bang Andi. Insyaallah. Sehat pian laulun kadang beritahu pian semalam datang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandanya kita bermimpi guru, apanya guru? Kita bermimpi guru apa ya? Guru bertanya tandanya. Tandanya bermimpi guru, guru pian siapa? Jadi kalau bermimpi guru berarti bertemu guru. Maksud pian itu apa? Julak marong, Masya Allah. Masalah julak marong. Makasih. Masya Allah, jelak marong. Tandanya bermimpi guru ya betul mau guru. Jabarkan bang masalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lain idaman, Masya Allah. Hidayat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu di makam kita itu, kalau kita makamnya la haula wala quwata illa billah itu, kalau bahasa Arabnya ada makhdin namanya. Ada tapi tidak ada. Di makam panah di awal, habis itu baru makam kita itu makam namanya fana fillah. Billah, melihat kebesaran Allah Ta'ala saja. Itu makam la haula wala itu makam di kita dulu lah. Ulun bagikan dua macam. Ada makam kehambaan, ada makam namanya ubudiyah,
ada makam rububiyah namanya, makam ketuhanan namanya. Terima kasih Bang Andi. Jadi kalau la haula wala quwata illa billah ulun jelaskan di makam kehambaan la haula wala quwata illa billah. Kita ini nampak mempunyai kudrat, iradat, ilmu, kita punya pengetahuan. Tetapi seluruh pengetahuan kita ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Lalu kita merasakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini, memang kita merasakan, kita yang bergerak, kita yang berbicara, kita yang melihat, itulah kita yang melihat, kita yang mendengar seberitaan. Tetapi itu la tataharaku jarrah illa biiznillah. Kadakawa kita bergerak, kadakawa kita berpandir, kadakawa melihat illa biiznillah. Jadi ada, tapi kenyataan pada hakikatnya itu tidak ada. Ada mahdin namanya, yaitu kedudukannya la haula wala quwata. Mempunyai kekuatan, mempunyai iradat, mempunyai kehendak, tetapi kadang mempunyai kekuatan. Dalam artian kekuatannya terbatas. Illa billah hil alil azim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kecuali biiznillah, biiradatillah, biqudratillah, biaunillah. Kecuali dengan sifatnya, dengan apalnya, al-azim yang maha besar. Jadi kalau kita memandang la haula wala quwata illa billah, adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada pada diri kita yang nampak semua kudratnya, iradatnya dan maunah daripada Allah Ta'ala. Bi-nya tu billah tu biiznillah, biiradatillah, sobertaan artinya diliputi. Ba-nya tu istighraq namanya menenggelamkan yang ada pada diri kita itu tenggelam dengan kudratnya juga, dengan iradatnya juga lah kita yang ada. Itu la haula wala quwata illa billah. La haula walanya sampai kuatanya adalah makam ubudiyah, yaitu makam musyahadah. Menyaksikan benar-benar apa yang ada pada diri kita ini kadeda pada hakikatnya, namanya Adam Mahdin. Billah kecuali izinnya Allah Ta'ala. Nah, itu sudah masuk kepada makam namanya musyahadah dan murakabah. Musyahadah kita menyaksikan seluruh yang ada pada diri kita ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Lalu kita merasakan kepunyaan Allah Ta'ala ini billah, yaitu makamnya murakabah. Kita rasakan seberataan ini kalau kada ada izinnya Allah Ta'ala, kada bergerak, kada berdiam, kada berpandir. Itulah makam la haula wala quwata illa billah. Makam musyahadah menyaksikan nyata ada, tetapi diliputi billah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, musyahadah dan muraqabah. Nanti setelah itu makam la haula wala quwata illa billah itu masih di makam musyahadah namanya. Belum bujur-bujur, nanti masuk kepada billah yang sebenarnya. Bila masuk kepada billah yang sebenarnya, maka nampaklah al-azimnya tadi itu, kebesarannya. La haula wala quwata illa billah, sampai situ makam musyahadah dan muraqabah. Al-azimnya itu adalah makam di mana orang itu sudah jazbiyah, sudah dapat melihat kebesarannya, yaitu fana fillah namanya, pada makam yang sebenarnya. Arif billah namanya, ketika seseorang itu diberikan kema'rifahan yang sebenarnya. Wallahu a'lam, hidayat lah. Kira-kira jelas lah. Masyaallah Maria, makasih. Surau Arau, waalaikumsalam. Kalau kada paham minta naikin ulun jelaskan lagi. Maaf guru, zikir napas itu kayak Pak dari siang tadi ulun menjelaskan zikir napas. Zikir napas itu boleh, kita harus mengerti. Zikir napas itu yang utama adalah kita mengatakan zikir napas itu zikir sir, karena dia kada berhuruf bersuara. Tetapi zikir sir itu jar ulun siang tadi itu ada dua macam. Ada yang masih berhuruf seperti pian mengucapkan hu Allah atau Allah atau sallallahu ala Muhammad waktu pian mengeluarkannya itu. Nah, zikir napas ini tergantung musyahadah. Seandainya seorang itu musyahadahnya di tauhid, yaitu jalur tauhid, tentu yang keluar itu Allah atau hu Allah. Waktu menarik hu, waktu memasukkan Allah. Seperti itulah. Itu kalau musyahadahnya di tauhid. Kalau musyahadahnya di Nur Muhammad biasanya keluarkan selawat namanya. Yang jelas itu kita harus mengerti waktu menarik hu itu. Hu itu artinya dia. Nah, itu waktu kita memanakkan diri kita, waktu kita menarik napas kita tarik hu itu kita tahan napas kita nyatakan la maujud, cuma dia saja yang maujud. La maujuda la qudrata illa iradata, panakkan sifat 7 waktu menarik zikir napas itu.
Matikan diri kita di dalam hakikat, cuma dia saja yang maujud, dia saja yang ada. Rasakan, pejamkan mata kita, rasakan dia. Kalau ada yang timbul selain daripada dia, Allah maksudnya, dialah yang hidup, dialah yang kudrat, dialah yang kuasa. Nanti pian akan dapat itu, kata-katanya itu akan didapat sampian sendiri nanti. Nah, yang jelas di tahapan pertama waktu menarik napas itu usahakan memanakan sifat 7, la hayata, la qudrata, la iradata. Kalau tidak bisa yang panjang seperti itu, cukup la hayata illallah. Artinya dialah yang hidup. Nanti kalau pian keluarkan, buka mata pian lihat seluruh batang tubuh pian nyatakan Allah. Seperti itu, keluarkan di mulut, Allah, keluarkan. Ini waktu merasamkan. Artinya kita melihat batang tubuh kita dan seluruh yang ada di sekitar kita ini adalah majar kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan apa? Kenyataan sifat, kenyataan zat, kenyataan afalnya Allah taala. Ulangi terus. Seperti itu waktu merasamkan harus ditahan, mutu qabla an tamut. Artinya menyatakan diri mati di dalam hakikat. Tetapi kalau berjalan-jalan biasa aja Allahu Allah. Kada perlu pian merasakan seperti tadi. Kalau dia di awal dirasamkan seperti tadi. Tuan maaf udah zikir nafas, sudah ulun jelaskanlah zikir nafas. Kada guru minta doanya kesembuhan orang tua saya lagi sakit, masalah batuk belum sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh. Masyaallah, Dr. Andus Haji Ahmad Parrijan Nur, panjangaran pian ini, masyaallah. Guru fisika kuantum tentang atom, apa ada hubungannya dengan titik-titik latifah? Ya pasti, seluruh alam ini walaupun atom kah, makanya huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Yang awal dia, yang akhir dia, yang zahir dia, yang batin dia. Artinya yang dari awal yang bersifat kadim, akhir yang bersifat baka, yang batin yang tersembunyi ataupun yang zahir, semuanya itu ada hubungannya. Karena setiap sesuatu di alam ini kada lepas daripada titik itu. Titik-titik itu apa? Titik-titik itu yaitu nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul akwan, hayatul akwan, mambaul akwan. Apapun yang diciptakan oleh Allah taala seluruh alam ini, seberataan itu senantiasa diliputi oleh nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena majar kenyataannya itu daripada nur. Khadam itu artinya khadam itu orang yang mendampingi kita. Khadam. Kalau khadam dengan guru, nah itu baru orang khadam dengan guru. Khadam Abah Arsya. Adam dengan guru itu beda lagi khadam. Berkhadam dengan guru itu beda. Jadi beda khadam. Khadam itu bahasa kita pembantu. Kalau bahasa kita tuh hambanya daripada seseorang, itu khadam namanya. Khadam. Macam-macam khadam itu. Khadam di bidang mana pian jelaskan. Inggih. Guru sesuatu tapi terpandang Allah Ta'ala itu kayak bagus, itu tartrilah pandangan, namanya musyahadah namanya. Kalau orang itu dalam pandangannya ingat lawan Allah Ta'ala sebelum memandang, sesudah memandang, ketika memandang, waktu memandang, ingat dengan Allah Ta'ala. Nah itu namanya musyahadah, namanya suhudul kasrah fil wahdah namanya. Itulah makam namanya bakabillah namanya. Tetapi belum makam bakabillah sebenarnya. Makam bakabillah di dalam makam musyahadah masih. Kada makam nang bakabillah yang sebenarnya nanti. Zikir nafas sudah ulun jelaskan zikir nafas, kada usah diulang-ulang. Enggelah guru semisal menyandai rumah, kita diami rumahnya, boleh aja lah guru beizin dengan yang kita menyandai tadi. Karena menyandai itu sebenarnya kada boleh dipakai. Nah tetapi kalau adat biasa menyandai rumah kita pakai di kampung itu, menyandai kendaraan dipakai, diambil manfaatnya, ya kada apa-apa, boleh berarti. Itu namanya apalah, menyandai tapi mengambil manfaat namanya. Tapi beizin, kada boleh kada beizin. Tapi kalau ustad kalau ustad ya, kalau apa itu, kalau adat maksud ulun. Nah kaliung pulang ya, majelisnya di Kabupaten Lamandau. Siapa yang menggerakkan diri kita ya?
Pian betakon itu jangan langsung seperti itu. Jangan siapa yang menggerakkan diri kita tuh terlalu apa namanya, pertanyaannya terlalu langsung. Pertanyaannya tuh yang bagus, aizalah. Kayak apa kita ini merasakan supaya kita ini kadang merasakan kita yang bergerak. Seperti itu, jangan langsung kayak itu pertanyaannya. Itu kalau seperti itu ulun kada menjawabannya jar ulun la tataharaku jara illa biiznillah. Jadi kalau kita bertanya itu supaya ulun menjawabkan dengan runtunan, kayak apa supaya caranya kita ini kada merasa kita yang bergerak. Kan kayak itu. Bagusnya. Ya itu ulun jelaskan tadi. Arti af'al apa guru? Arti af'al itu perbuatan. Af'al itu perbuatan. Lalu kita ini apa? Kenyataan af'al. Alam ini apa? Kenyataan af'al. Aisyah Azizah. Bagus. Arti af'al apa Jersidin? Af'al itu adalah kalau bahasa Arabnya perbuatan, fi'lun fi'lani af'alun, beberapa perbuatan, banyak perbuatan. Allah Ta'ala banyak menyediakan sabarataan alam ini majar kenyataan. Af'al Allah Ta'ala namanya. Artinya bukti kenyataan af'al Allah Ta'ala. Kada bukti Nur Muhammad lah. Maka Nur Muhammad itu asal daripada tiap kejadian. Iya, karena Nur Muhammad itu juga af'alnya Allah Ta'ala juga. Kenyataan af'alnya Allah Ta'ala juga. Kalau kita ini kenyataan daripada Nur Muhammadnya. Seperti itu. Ulun ulang lagi lah. Pertanyaan pian yang di atas nataliong lah. Makanya ulun ulang ke bawah ala arsala. Guru ulun pernah baca riga dan suami tentang merasa ketika zikir. Tapi rasa nikmat itu. Dimas, ulun pernah bercerita kalau dengan suami ulun tentang merasa ketika berzikir, tapi rasa nikmat itu. Seperti ini Dimas lah. Orang yang berzikir itu belum tentu diberikan Allah Ta'ala namanya kelezatan zikir. Tetapi setiap orang yang berzikir apabila sudah mencapai tahap nikmat berzikir, itu berarti akan terbuka futuhatnya, terbuka ma'rifatnya. Nah, lalu bagaimana mendapatkan nikmat berzikir itu? Orang itu harus musahadah di dalam zikirnya. Harus mengerti di dalam zikirnya itu. Artinya zikirnya itu dia harus menyaksikan dengan zikirnya itu. Apa yang disaksikannya dengan zikirnya itu. Seandainya dia musahadah terhadap Nur Muhammad, maka zikirnya itu dia lakukan adalah dia merasakan yang berzikir, yang dizikiri, yang mendengar zikir, yang berzikir adalah Nur Muhammad. Sehingga tidak ada akuan pada dirinya. Mutlak ada mahdin tadi. Tidak ada yang berzikir itu, yang keluar itu, yang didengar itu, yang bergerak waktu berzikir itu, dia merasakan Nur Muhammad saja. Maka dia akan merasakan kenikmatan di zikir itu dengan tenggelamnya dia di dalam Nur Muhammad tadi itu. Kalau ini kada seperti itu, ya lewat jalur tauhid. Bahwasanya dia berzikir, itu adalah semata-mata memandang kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Sehingga dia sudah fana sebelum dia fana. Dia itu mengalami kepanaan terhadap Nur Muhammad sudah sebelum dia berzikir. Kenapa? Karena dia kadang menimbulkan dirinya yang berzikir. Artinya dia menghilangkan hijab dirinya. Maka orang yang hilang tenggelam di dalam Nur Muhammad tadi itu, dia kada ada lagi ujub, riya kada ada lagi. Merasa minta pandang orang tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia tidak berzikir. Yang berzikir cuma Nur Muhammad saja di masalah. Yang kedua, apabila musahadahnya terhadap sifat dan af'al Allah Ta'ala, maka yang nampak itu cuma sifat dan af'al Allah Ta'ala, kenyataan sifatnya. Sehingga dia dalam berzikir itu tenggelam di dalam sifat dan af'al Allah Ta'ala saja. Sehingga tidak nampak akan dirinya, maka hilanglah hijab akuannya, agiyarnya, akuannya berzikir hilang. Maka orang ini sudah mencapai ma'rifat di dalam zikirnya. Walaupun kema'rifatan, ini baru diberikan kelezatan nanti. Yang ketiga, orang itu berzikir tidak merasa dia berzikir. Yang berzikir cuma gurunya saja. Artinya tahap yang ketiga, orang itu mengusahakan dia panah pada syekhnya. Sehingga dia hilang agiyarnya, hilang akuannya, hilang keadaan dirinya yang nampak cuma gurunya saja. Di mana dia bisa mengakui dia berzikir. Nah disitulah Dimas dia merasakan kelezatan akan itu berzikir nanti. Nah setelah diberikan oleh Allah Ta'ala kelezatan berzikir, itu berarti terbuka nanti futuhatnya.
pintu hatinya akan terbuka melihat, memandang. Musahadah namanya jadi dalam zikirnya, menyaksikan di dalam zikirnya bahwasanya yang berzikir itu satu gurunya, yang kedua adalah Nur Muhammad, yang ketiga adalah kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Maka disitulah dia itu sudah merasakan kelezatan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Walaupun ini belum sempurna. Namanya insanul kamil, namanya sudah sempurna. Dia menyatakan dirinya sebagai Nur Muhammad, sempurna dia menyatakan dirinya sebagai majhar kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala, atau dia sempurna menyatakan dirinya sebagai gurunya. Maka orang ini panah pada syekh, namanya panah pada Nur Muhammad bisa, panah pada apal. Nah disinilah dia merasakan, namanya merasakan benar-benar sudah mesra dengan nur itu. Nanti sesudah mesra itu baru namanya dia itu terbuka menikmati kelezatan tadi. Ibarat gula itu sudah pas, sudah adukannya antara dia dengan Nur Muhammad, mesra dia kan ada, yang timbul cuma Nur Muhammad. Maka nanti kelezatan Nur Muhammad, dia panah terhadap Nur Muhammad karena sudah mesra. Mesra itu artinya lah sudah menyatu, namanya mesra itu. Kalau ada akuan kada menyatu. Kalau ada akuan aku nabi zikir itu kada mau mesra dengan Nur Muhammad. Aku yang berzikir kada mau menyatu dengan sifat dan apal Allah Ta'ala. Aku nabi zikir kada mau menyatu dengan panah pada syekh. Seperti itu. Jadi 3 macam ini pian namanya musahadah dulu di dalam zikir, menyaksikan di dalam zikir. Baru nanti pian diberikan jajab oleh Allah Ta'ala, pian masuk namanya adalah makam syahada atau makam wasil ilallah, wasil kepada Allah Ta'ala. Jadi orang makam wasil itu kada mudah. Kada mudahnya di mana? Kada mudahnya menghilangkan akuan tadi. Menghilangkan akuan itu yang paling nyaman 3 macam. Satu, jangan mengakui diri kita nam berzikir, kita nam musyahadah. Siapa? Guru kita. Hilang kita dengan guru kita. Yang kedua, Nur Muhammad aja nam musyahadah. Nur Muhammad aja yang berzikir. Nur Muhammad aja yang memandang. Nur Muhammad aja yang beramaliyah. Nur Muhammad saja yang dirasakan seberataan. Kadadainya. Maka orang ini mesra dengan Nur Muhammad tadi itu. Yang ketiga, mesrakan dengan apal sifatnya. Kadang kita mempunyai sifat, mempunyai apal. Yang ada ini ada mahdin, ada pada zahirnya. Pada hakikatnya adalah kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nah bila bisa 3 macam ini salah satunya ambil, maka di dalam menarik napasnya, di dalam dia memandang, dalam mengejipkan matanya, maka dia akan menemui namanya kelezatan dahulu. Itu orang ini baru lejat Maryamah. Andi ini paham. Bajet dia di dalam zikirnya, dilejat dia di dalam apa? Karena dia yang dipandang bukan dia. Orang tuh bila kada mengakui dirinya tuh otomatis berarti dia sudah panah. Kada ada lagi akuan. Kan pertanyaan orang sering itu, kayak apa menghilangkan akuan itu aja. Hilang akuan tuh dengan sebab itu. Dengan sebab kita kada mengakui panah guru pada diri kita atau panah pada Nur Muhammad. Bila pian bisa panah terhadap guru, berarti 2 macam pian dapat kita. Kalau gurunya ahli dalam Nur Muhammad ataupun bidang tauhid, cukup pian panahkan satu aja, yaitu panah pada syekh pian. Bila pian panah pada syekh pian, guru pian ahli dalam Nur Muhammad, ahli dalam bidang tauhid, maka keduanya pian dapat kita. Panah pada Nur Muhammad, panah pada Nur, pada sifat dan apal tadi itu. Tetapi paling utama di antara itu adalah panah pada syekh. Ingatakanlah panah pada syekh. Karena apa? Jadi ulun sambat panah pada syekh itu lebih utama. Karena panah pada syekh itu pian akan merasakan makam di mana guru pian mempunyai makam. Seandainya dia adalah wali kutub, maka pian akan merasakan makam wali kutub itu. Walaupun pian bukan wali kutub. Karena pian panah pada guru pian. Nah, orang yang panah pada gurunya, maka bila gurunya itu wali abdal, gurunya itu wali gaus misalnya, gurunya itu wali apa, macam-macam tingkatan wali itu, wali abdal, nujaba, apa macam-macam, itu dia akan merasakan orang itu kepanaan pada syekh itu, merasakan makam gurunya itu bagaimana wali abdal, walaupun dia belum wali abdal. Wallahu alam. Nah, Dimas ini gara-gara Dimas bertanya ini habis kebukaan.
Kadir rahasia lagi lah guru. Kalau Allah Ta'ala itu membukakan rahasia dengan kita, adalah setelah kita mengalami makam kepanaan tadi, lalu Allah Ta'ala membukakan sir. Nah ini seperti tadi, orang tadi yang sesudah bisa dia memanakan pada guru, pada Nur Muhammad ataupun pada Af'al tadi, dia akan merasakan kelezatan. Kelezatan itu belum panah lagi, cuma merasakan kelezatan saja. Nah setelah dia merasakan kelezatan lalu tenggelam dalam kelezatan tadi, dalam kelezatan Nur Muhammad tadi itu, lalu dia bisa panah pada Nur Muhammad, bisa panah pada Af'al kalau dia lezat pada majhar kenyataan sifat Allah Ta'ala, atau merasakan gurunya. Itu panah namanya, dah orang itu panah jajab sudah, kadang merasakan lagi. Nah itu sir belum terbuka, sirnya belum terbuka, tetapi futuhatnya terbuka, ma'rifatnya terbuka terhadap nur, terhadap Af'al, terhadap sifat, terhadap gurunya, ma'rifatnya terbuka dia sudah. Tetapi sir itu adalah terbukanya pintu ma'rifat, itu adalah pembuka daripada terbukanya sir. Makanya pian kuncinya bahagia. Makanya Allah Ta'ala tuh disenangkan dulu kita itu dalam berzikir, senang dengan Nur Muhammadnya, mesra dengan Nur Muhammadnya. Setelah kita senang baru dibukakan Allah Ta'ala futuhat. Nah itu menyaksikan, karena orang senang ini seolah-olah tajalli terus. Bila senang itu seolah-olah Allah Ta'ala rasa dekat. Nah itu berarti jadi musahadanya antak budaka annaka tara fa illam tara fa innahu yara. Maka dia tuh senang dulu, senang. Habis senang tuh baru dia terbuka nanti futuhatnya. Orang senang tuh kan pikirannya cemerlang ya. Nah itu kalau dalam musahadah dia senang di dalam, tenggelam dalam Nur Muhammad, nanti terbuka futuhatnya. Nah orang yang terbuka futuhatnya berarti dia kada lepas memandang. Memandang ini nampak terus. Sudah masuk. Nah ini ulun bahaskan, ulun tadi kada menukar sepidul. Jadi ulun menukar sepidul tadi ulun jelaskan di tawing. Lillahil masriki wal maghribu fa inna ma tuwallu fasama wajula tadi. Nah disinilah dia itu sudah terbuka futuhat. Fa inna ma tuwallu fasama wajula, inilah yang nampak nanti. Kemana dia bergerak, kemana dia lihat, kemana dia mendengar, semuanya terjali. Apa yang terjali? Kamal, jamal Allah Ta'ala, kesempurnaan sifat, kesempurnaan Af'al, kesempurnaan jad, keelokan itu jad, keelokan itu sifat tadi. Sempurna di situ dia, kelihatan di situ. Nah, sempurna di situ. Itu namanya terbuka futuhatnya. Dibukakan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala atau kesempurnaan Nur Muhammad tadi itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah, di situ baru pian kena dibukakan sir. Apabila pian tenggelam lagi di dalam Nur Muhammadnya tadi, baru itu dibukakan hikmah bisa, sir bisa, sebertaan sifat bisa terbuka, Af'al bisa terbuka. Kada mesti semua bisa terbuka, tergantung yang diberikan Allah Ta'ala nanti faidul ilahiyahnya. Nah, seperti Maryam ini dia merasakan kepakiran karena dia merasa ilmu Allah Ta'ala itu terbuka melihati dia. Nah, melihati dia terus ilmu Allah Ta'ala, mengetahuinya sehingga Sidin merasa malu terus. Itu terbuka namanya pintunya, pintu sifat ilmu Allah Ta'ala itu dibukakan dengan kita. Seperti itulah. Jadi orang itu apabila sudah mencapai ma'rifat, ulun padahkan dulu. Walaupun ini mudah-mudahan kita terbuka nantilah. Pian sebertani mesra sudah. Mesra lah. Nah orang itu terbuka. Satu bisa melihat. Waktu kita bergerak berdiam ini melihat kesempurnaan apalnya. Kesempurnaan sifatnya. Kadang-kadang kita melihat kesempurnaan sifat Allah Ta'ala tuh. Sehingga kita melihat nyata kudrat Allah Ta'ala di hadapan kita, di gerak kita, di diam kita. Sehingga kita itu merasa lemah aja. Nah itu lemahnya lemah sendiri. Dengan apa? Dengan dinampakkannya oleh Allah Ta'ala waktu terbuka futuhat tadi, yaitu sifat kudratnya. Sehingga kita ini merasa hina, merasa fakir, merasa hilang, merasa lenyap. Kalau sifat kidamnya dibukakan Allah Ta'ala bisa pian takutan, bangun, guring-guring takutan. Kenapa? Karena nyata pian melihat diri pian ini akan ditarik oleh Allah Ta'ala. Diambil, musnah. Karena bila kita dilihatkan kan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala itu berarti lawannya dilihatkan dengan kita. Misalnya Allah Ta'ala bersifat mewujud, dinampakkan sifat mewujudnya. Allah Ta'ala tadi, maka kita ini merasa kada mewujud. Disitulah kita kada merasa mewujud yang sebenarnya. Sama tadi kalau kita dibukakan sifat kudrat, melihat kita sifat kudrat Allah Ta'ala digerak kita, didiam kita, berdiam kita makin nampak kudratnya tuh, maka kita merasa makin lama. Nah itu kita tertangis. Kita tuh hilang.
di dalam sifat kudratnya tadi itu. Tetapi kalau sifat kudratnya itu dirasakan dengan pian. Ini ulun perhatianlah. Inilah yang bisa terjadi karamat itu pialah. Apabila bukan sifat kudrat yang dinampakkan dengan kita, tetapi sifat kudrat itulah yang dirasakan dengan kita, maka ini bisa terjadi orang itu karamat di ketika itu. Kenapa? Karena bukan kudratnya yang berlaku, tetapi kudrat Allah Ta'ala lah yang berlaku tatkala dia itu panah terhadap kudratnya Allah Ta'ala. Maka apabila dia mengatakan sesuatu atau hendak mengambil sesuatu, maka itu bisa terjadi. Kenapa? Karena bukan dia. Itulah terjadi karamat itu seperti wali hendak ke sini. Terjadinya itu namanya ditakluki bujur sifat kudrat. Ya lah, tangan Andi nih bisa benyalanya. Itu dinampakkan dia kudratnya di dunia kita. Tapi pian menyampaikan merasakan lezat berarti benar-benar kudratnya tuh Andi Tantrila. Nah, di sini orang-orang inilah ya Bang Andi ini orang sudah belajar juga seperti Maryam belajar juga. Ini orang yang sudah tahu dan ulun sudah bertamu dan ulun bisa merasakannya bahwasanya orang-orang yang wasil-wasil ini akan kita temui, akan kita menemuinya, dapat kita dengan orangnya. Nah, cuma ulun jarang kada mengisahkan karena kadang-kadang tempat waktunya waktu bertamu ulun kada bisa mengisahkan karena di halayak orang banyak kah. Itu jadi ulun kada bisa kecuali berduaan. Nah itulah, itu jadi dilihatkan dan dirasakan. Tetapi setiap kita itu awal kita terbuka futuhat itu dilihatkan dan dirasakan. Pasti keduanya. Nanti bisa afalnya saja yang dilihatkan yang nampak, bisa juga nanti yang beda daripada itu sifatnya. Bisa juga hikmah, bisa juga sir laduninya diberikan ilmu rahasianya. Nah itu kada rahasia lah diberikan. Allah Ta'ala memberikan rahasianya dengan kita. Allah Ta'ala kada merahasiakan, itulah kesempurnaan namanya. Allah Ta'ala menyempurnakan pengenalan kita dengan diberikan rahasia. Kalau kita menceritakan dengan orang itu baru kada boleh. Kalau itu kada ada izinnya. Kalau dia keluar terus itu berarti izinnya untuk mengeluarkannya. Makanya kalau orang bertanya itu, kalau bertakun dengan guru ini ahli tasawuf ya. Kadang sidin kada mau keluar suara sidin. Itu berarti pian kada ada izin untuk mendengarkannya. Pian bertanya ilmu hakikat, ilmu ma'rifat dengan beliau. Padahal beliau ini ahli. Ternyata beliau kada mau mengeluarkannya. Itu berarti pian bukan hajana, bukan termasuk orang yang berhak menerima rahasia itu. Ingatakan itu, jangan padahkan gurunya ini bungol juga kada tahu sidin je. Ada. Karena orang yang sudah di makam ma'rifat itu, dia keluar ilmu ma'rifatnya, sir ilmu ma'rifatnya itu tergantung orang yang hadir. Apakah orang yang itu hendak menguji aja, atau orang itu sekedar hendak tahu-tahu aja, kada hendak mengamalkan. Maka ditutuplah oleh Allah Ta'ala. Kita kada bisa menjawabkan, kada bisa kita ini memahamkan orang, kada bisa kita menyampaikan ini kecuali izin daripada Allah Ta'ala. Kada bisa, kita harus merasakan kelezatan. Waktu menyampaikan ini bukan nafsu kita. Seperti itulah. Inilah sudah ulun jelaskanlah. SJJ guru jelaskan sifat wujud, ainul maujud dan gairul maujud. Itu sudah sebenarnya dari penjelasan ulun tadi itu sudah terjawab semua. Terjawab semua sudahlah. Ya itu ulun lanjutkan yang di bawah pertanyaannya lah. Nggih. Tadi liung. Nya bisa naik surang punya ulun nih HP-nya aneh juga. Ulun bawa urutan anak menjawabkan orang dia naik sendiri. Nah, dari siapa yang menggerakkan kita tadilah majelisnya. Salawat yang sesungguhnya kayak apa guru? Nah, ini bagus pertanyaan Sinopati Nayan Alwijaya. Ulun sebagian aja lah yang ulun jawabkan. Yang dijawabkan maksudnya khusus malam ini masalah itu aja. Kada pikirlah. Ulun mau undang dulu satu orang untuk bacakan. Mudah-mudahan ada di sinilah. Bila kada Maryam. Nah itu. Maryam undangakan Abah Banjar Maryam. Enggih. Salawat yang sesungguhnya kayak apa guru? Surah Abah Banjarnya langsung naik kalau ada Abah Banjarnya atau julak marungkah.
supaya memilihkan pertanyaan yang khusus saja. Salawat yang sesungguhnya kayak apa guru? Salawat yang sesungguhnya ini orang pahamannya masing-masing lah. Karena salawat ini, kita bersalawat ini ada hubungannya dengan Nur Muhammad lah. Artinya orang yang hendak bertanya salawat yang sebenarnya itu apa? Nah, siapa yang bersalawat sebenarnya? Jadi kalau secara ilmu secara umum, secara awam, yang bersalawat itu kita secara umum bersalawat kepada Nabi Muhammad yang di Madinah. Itu di dalam makam umum namanya. Kalaupun adapun di makam orang salikin, dia merasakan bahwasanya salawat itu, dia memusahadakan salawat itu, dan yang bersalawat itu adalah tidak lain adalah Nur Muhammad itu sendiri. Jadi Nur Muhammad itu bersalawat kepada Nur Muhammad itu sendiri. Dalam artian, salawat apabila diucapkan, berarti salawatnya itu namanya salawat jahir namanya. Salawat jahir namanya. Tetapi kalau dia waktu mengucapkan, menyatakan bahwasanya salawatnya itu adalah Nur Muhammad, yang bersalawat itu adalah Nur Muhammad, ini berarti namanya salawatnya itu adalah nampak secara zahir dan batin, yaitu Nur Muhammadnya. Seperti itu. Jadi yang bersalawat Nur Muhammad, yang disalawati Nur Muhammad, yang keluar adalah Nur Muhammad juga. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya salawat itu? Salawat itu sesungguhnya apabila orang itu mesra dengan Nur Muhammad dan tajalilah Nur Muhammad terhadap dirinya, artinya dia kadang merasakan dirinya lagi Nur Muhammad, maka itu adalah salawat jat namanya. Orang itu sebijian awaknya sudah menjadi salawat namanya. Apabila dia mesra dengan Nur Muhammad tadi. Kenapa? Karena dia melihat dirinya itu adalah nur daripada nur kita Nabi Muhammad SAW. Kenyataan nur, bukan kenyataan lagi, tapi dia mesra dengan Nur Muhammad. Maka gerak diamnya itu sudah menjadi salawat sudah. Berdiamnya menjadi salawat, berjalannya menjadi salawat. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam Nur Muhammad tadi. Itu Sunapati Narayan Alwijaya lah. Kira-kira pian paham. Itu mudah-mudahan itulah salawat yang sesungguhnya manakala seseorang itu panah terhadap Nur Muhammad sehingga dia bergerak berdiam, nampaklah Nur Muhammad itu. Ada lain lagi selain daripada Nur Muhammad itu aja lagi. Nah, ini namanya salawat jat sudah namanya. Kada berbunyi, kada bersuara. Bila bergerak iya salawat, bila berdiam iya, bila berkijip mata iya. Itulah salawat yang sesungguhnya. Manakala orang itu istighraq, tenggelam, panah, wasil dengan Nur Muhammadnya tadi. Wallahu alam. Sudah hampir mengerti. Itu. Ya Pak Andi. Masya Allah Andi kan. Andi Masya Allah. Andi ini orang yang ahli juga di dalam bidang Nur Muhammad. Tapi beliau termasuk orang yang diberikan Allah Ta'ala mesra dengan Nur Muhammad berdiam. Kurun 4 tahun. Kalau orang hilang ingatan masalah dunia dan orang itu bertemu para waliullah. Ini masuk sir namanya. Nah, ini masuk sir. Ini ulun jelaskanlah. Kalau orang itu hilang ingatan masalah dunia, namanya jajab namanya lah. Ini siapa nih? Syahril. Nah, kalau kita di makam jajab, nah ulun jelaskan makamnya dulu pian Anda tahu. Nah, kita itu kadang-kadang di makam salikin itu dibukakan Allah Ta'ala, tapi belum asli lah, belum sebenarnya lagi. Ini ulun biar aja yang ini, karena itu nanti orang yang makam salikin itu ada dia itu dibukakan terus oleh Allah Ta'ala. Karena orang yang di makam salikin itu lah siapa nih? Sahri itu bisa jua kasab, bisa jua panah, tetapi belum asli lagi. Bahasa kita tuh icip-icip. Baru diberikan Allah Ta'ala sedikit-sedikit supaya nanti dia benar-benar waktu diberikan yang asli, yang sebenarnya nanti bukan berarti yang tadi kada asli lah, dia kada terkajut lagi waktu dia menerima kejajapan. Bahasa kita tuh merasani gangan tuh sedikit, panas sedikit-sedikit supaya terbiasa namanya menerima kejajapan. Nah, lalu orang yang seperti ini bisa bertemu para wali. Bertemu orang-orang saleh, bertemu moyangnya yang dahulu. Nah, inilah namanya jar ulun tadi itu termasuk sir. Karena setiap orang yang panah pada sifat Allah Ta'ala lah, seharilah panah pada af'al Allah Ta'ala, berarti dia kada mempunyai apal, kada mempunyai sifat.
Sedangkan seluruh alam ini itu diliputi oleh sifat dan af'al Allah Ta'ala, termasuk alam arwah. Nah disinilah ujar ulun tadi yang pertama, bahwasanya orang itu apabila dia terbuka futuhatnya, kadang-kadang diberi hikmah, diberi sir, diberi kasab, kadang mesti sama. Kalau dibukakan kasab lalu terbuka pintu alam arwah, maka dia masuk ke alam arwahnya. Nah seperti itu, maka dilihatkanlah sesuatu yang ada di alam arwahnya tadi itu. Julak ulun bisa kami minta tolong julak maron dengan pian ini membacakan membacakan typingan tetapi merujuk kepada kemesraan aja. Nggih. Yang khusus merujuk kepada kemesraan aja. Artinya ulun minta tolong dengan pian ini supaya yang pian bacakan ini adalah yang membawa kemesraan, menyambung terus kepanaan kepada kepanaan. Bisa siap guru, siap. Supaya ulun ini bertambah mesra nanti sampai kita merasakan, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kita ini merasa jauh nanti sumbertaan. Seperti itu, tempuluh malam. Nah itu, jadi pian pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk entah itu masalah Nur Muhammad kah, antara itu masalah panah kah, pokoknya itulah intinya kita di tauhid ya. Berarti itu, enggih. Siap guru. Iwan, assalamualaikum salam. Guru, Nur Muhammad ala Nur Muhammad maksudnya bagaimana guru? Nah seperti inilah Iwan lah. Kita itu kan ada tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu kita memanakan diri kita terhadap Nur Muhammad. Setelah kita panah terhadap Nur Muhammad, ini anugerah Allah Ta'ala lah. Tidak semua orang yang memanakan dirinya terhadap Nur Muhammad itu akan merasakan kepanaan terhadap Nur Muhammad. Itu nurun ala nurin sudah satu tahapan. Nur dia merasakan, memesrakan, menyatakan dirinya Nur Muhammad, itu satu Nur Muhammad dah. Lalu dia diberikan kepanaan terhadap Nur Muhammad. 2 kali panah. Inilah panah yang sebenarnya. Ada ini namanya menyatakan, ada ini merasakan. Bila orang itu panah pada Nur Muhammad, setelah dia menyatakan dirinya zahir dan batin seluruh alam ini Nur Muhammad, lalu dia diberikan kepanaan terhadap Nur Muhammad. Orang tadi diberikan kepanaan pada Nur Muhammad, ini nurun ala nurin namanya. Nurun pertama yaitu di makam salikin, berakhir di makam wasilin yaitu ma'rifah terhadap Nur Muhammad. Ini nurun ala nurin dah. Artinya berakhir masa salikin, masa musahadahnya, menyatakan Nur Muhammad, nampaklah Nur Muhammad. Nampaklah Nur Muhammad. Setelah nampak Nur Muhammad, dia mesra di dalam Nur Muhammad yang tajali gerak diamnya semuanya. Nur Muhammad dah sudah. Fa'in nama tuwalu pasama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun dia menggerakkan dirinya, memandang dirinya, semuanya mesra terhadap Nur Muhammad. Ini adalah nurun ala nurin sudah. Nah setelah dia mesra ini nanti terbuka rahasia Nur Muhammad ini. Terbuka rahasia Nur Muhammad ini. Maka orang itu panaul fana namanya. Panah di dalam Nur Muhammad. Lalu dia panah lagi di dalam Nur Muhammad. Yaitu terbukanya rahasia Nur Muhammad itu pulang. Nah terbuka rahasia Nur Muhammad. Nah, karena orang yang memanakan dirinya terhadap Nur Muhammad itu adalah kunci untuk mesranya terhadap Nur Muhammad. Setelah dia mesra terhadap Nur Muhammad, panah terhadap Nur Muhammad, ini adalah kunci terbukanya sir daripada Nur Muhammad. Terbukanya sir terhadap Nur Muhammad ini adalah pembuka daripada sir terbukanya Nur Muhammad lagi. Nanti Nur Muhammad itu akan nampak terus seperti apa, semakin sempurnalah setelah dibukakan sir-sir daripada Nur Muhammad itu sendiri. Wallahu alam. Nanti itu sudah makamnya sudah fanaul fana. Kalau di dalam tauhid namanya nanti lewat jalur tauhid namanya yaitu panaul fana, bakaul baka, fanaul fana, bakaul baka. Karena setiap terbuka rahasia, maka rahasia itu akan membuka rahasianya lagi. Seperti itu. Contoh seperti ulun memasukkan pian ke dalam rumah ulun, ulun padahkan ini lemari ulun. Pian melihat keindahan lemari ulun. Ujar ulun di dalam lemari ini ada masih gelas. Ulun bukakan di dalam lemari itu ternyata banyak gelas. Dan gelas itu macam-macam warnanya. Ulun sebutakan satu pulang. Ulun bukakan ini gelas berwarna hijau, rahasianya ini. Nah itu namanya terbuka lemarinya, terbuka isi lemarinya. Di dalam lemarinya itu banyak. Seperti itulah sir yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita mencapai kepanaan.
Kalau kita merasakan kemesraan, nanti kita akan merasakan bagaimana terbukanya sir-sir Allah Ta'ala itu meliputi akan kita, sehingga kita hancur di dalam sifatnya, hancur di dalam kesempurnaannya, hancur di dalam kamalullah tadi, jamalullah tadi akan meliputi akan kita. Disitulah kemesraan yang hakiki, itulah namanya sempurna. Arabtu rabbi bir rabbi, arabtu sifat bisifat, arabtul afal bil afal, tajali dengan tajali, tajalinya mentajalikan, sirnya merasa membuka rahasianya, yaitu macam-macam nanti di situ. Disitulah kamal namanya, kesempurnaan Allah Ta'ala tiada berakhir, kemarifatan kita tiada berakhir, kesempurnaan Allah tiada berakhir yang dinampakkan dengan kita. Itulah yang namanya orang itu sudah wallah alam, sampai di situ nggak ada bisa lagi ulun mengisahkannya. Itu karena keindahannya itu tidak ada lagi, kesempurnaannya itu tidak bisa dibayangkan lagi apabila orang sampai dibukakan berapa nurin ala nurin, nurun ala nurun, nurun ala nur, nur 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 nur. Seberataan itu artinya rahasia. Nur itu bukan benda, bukan macam. Nur itu kalau kita padahkan laisa kamitslihi syai'un, karena memang tidak bisa kita gambarkan nur itu. Tetapi dari nur itulah terbuka nanti rahasia kesempurnaan Allah Ta'ala. Apabila kita bisa memesrakan rahasia diri kita, rahasia daripada diri kita ini, yaitu nur tadi, kita mesrakan dengan itu, maka terbukalah rahasia daripada nur tadi. Jadi kayak apa nur itu ya? Nur itu kalau sudah makamnya sudah panah terhadap nur, yang nampak itu cuma jamal, kamalnya, kesempurnaannya, dan keelokan daripada itu nur tadi. Wallahu alam. Panjang kisahnya. Allah. Subhanallah. Aku tak tahu lagi guru alun papandiring itu. Inggi. Ini serga itu abang jalan ceritanya sudah. Inggi. Jadi ini ada yang minta kayak metode untuk masuk ke lautan Nur Muhammad ini kayak apa caranya guru? Ya musyahadah namanya. Musyahadah. Ini kan ada sini Nur Muhammad ada berapa guru? Kan ulun jelaskan tadi sudah. Okay. Ada deh hitungan Nur Muhammad. Kalau ada hitungannya berarti kada sempurna Allah Ta'ala tuh. Arti kamal tuh sempurna itu kada berujung artinya. Sempurna itu tidak ada akhirnya. Tidak akhirnya. Kalau di dalam sifat apa di Nur Muhammad itu berapa? Tadi kan ulun padahkan nurun ala nurun, nurun ala nurin. Setiap terbuka nur, terbuka rahasianya. Terbuka terus rahasianya. Artinya terbuka terus kesempurnaan. Seseorang itu diberikan kesempurnaan nur itu tergantung kadarnya. Misalnya ulun memberikan julak ini masuk ke rumah ulun, julak pian cukup di pagar reja ulun beri. Mengetahui ulun. Nah sama dengan pian memandang ulun. Cukup sampai sini, dia pian memandang ulun. Kalau ulun izinakan pian memandang ulun sampai ke bawah, ulun nampakkan. Seperti itulah kita mencapai ma'rifat. Misalnya sampai di sini aja kita mengenal. Sampai sini aja diturunkan Allah Ta'ala, dibukakan lagi sampai sini, terus sampai seperti itu. Itulah sifatnya kalau dibukakan apalnya atau nur tadi dibukakan. Jadi tanpa akhir. Dan setiap dibukakan itu tetap itu kesempurnaan. Kalau misalnya ini dilihatkan sampai gulu aja ulun melihatkan pian. Ini kada sempurna, sempurna bagian gulu ulun aja. Kalau ulun nyatakan sampai ke bawah sempurna juga. Setiap yang dibukakan waktu kita mencapai ma'rifat itu tetap kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tidak ada habis. Kalau ada habis berarti Allah Ta'ala itu bermasa kada laisa kamitslihi syai'un namanya. Malam yadri lam yajuk, kalau sudah di makam inilah. Kalau kada bisa merasakan, kada bisa pian tahu. Kalau kada pian menemukan, kalau kada dibukakan rahasianya, maka pian kada bisa mengatakannya. Itu namanya kesempurnaan itu. Kalaupun kita ini sudah mencapai ma'rifat sempurna dah. Kami belajar ilmu kesempurnaan, tamat kitabnya sempurna kada? Tamat kitabnya itu belum sempurna, karena kesempurnaan daripada kitab itu mengamalkan. Diamalkan daripada itu kitab baru sempurna ilmu yang ada di kitab itu. Sempurna mengamalkan itu tatkala waktu kita mengamalkan itu dibukakan oleh Allah Ta'ala futuhat. Kita belajar tauhid, itu belajar sifat 20, sempurna kita belajar sifat 20. Tapi lebih sempurna kalau kita itu memusahadahkan itu sifat 20. Namanya masuk kepada ilmu tauhid namanya.
Ilmu tauhid itu kada sempurna kita mengamalkannya kecuali kita merasakan bagaimana rasanya di makam tauhidul afal, bagaimana makam di makam tauhidul sifat, bagaimana makam di tauhidul jad. Artinya kita merasakan bagaimana sifat sempurna Allah Ta'ala, afal Allah Ta'ala yang satu itu, jad Allah Ta'ala yang satu itu baru sempurna. Kenapa? Karena di waktu itu jadnya lah yang mengenalkan jadnya, sifatnya lah yang mengenalkan sifatnya. Kalau kita aja masih yang mengenalkan diri kita, menyatakan diri kita sifat Allah Ta'ala, meliputi diri kita, itu kada sempurna lagi. Kalau kada sifatnya seorang, nah menyempurnakannya. Pian kada sempurna mengenal ulun, kecuali ulun memadahkan dengan pian. Diri ulun ini kada sama dengan pian lihat, ujar ulun. Mata ulun ini kayak ini, pian melihat diri ulun bergerak. Bergerak ulun ini sakit, nyaman, lejat, pian kada tahu, kecuali ulun membuka rahasianya. Itulah namanya kesempurnaan itu setelah seseorang itu mesra dengan sifatnya dan terbuka itu sifat tadi. Dalam artian mencapai wasil terhadap kesempurnaan sifat itu dengan dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia daripada sifat itu. Atau namanya terbuka futuhatnya seseorang. Terbuka jamal kamalnya itu sifat tadi. Wallahu a'lam. Jadi inikah mungkin yang dikatakan tadi orang yang beramal ibadah melalui musyahadah, artinya pada makam nafsu mulhilmah untuk mencapai tingkat kemarifatan duduk di makam kedudukan nafsu mutmainnah. Apakah begini jalan ceritanya? Iya, itu jalannya itu nafsu mutmainnah itu. Nafsu mutmainnah itu artinya dia benar-benar memanakan dirinya tadi 3 macam yang ulun awal tadi sebutakan, yaitu memanakan dirinya kepada gurunya, mutmainnah namanya, karena dia kada lagi beisi, atau memanakan pada Nur Muhammad, atau memanakan pada sifat af'al. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji, kembalikan diri engkau kemana? Jangan sampai merasa diri kita, kembalikan diri kita ini bisa beramaliyah itu ke guru kita, atau kita beramaliyah itu karena Nur Muhammad, atau beramaliyah itu karena memang karena sifat kenyataan sifat dan af'al. Irji ila rabbiki radiyatan. Artinya benar-benar rida kita serahkan kepada guru kita boleh, kepada sifat boleh, kepada af'al boleh, kepada Nur Muhammad boleh. Pada huli fi ibadi, nyatakan nikam di sifat kehambaan. Benar-benar kada berisi apa-apa. Sifat tunduk kemana? Kepada Nur Muhammad boleh, kepada kenyataan sifat dan af'alnya boleh. Tunduk akan di situ, tenggelam akan pada huli fi ibadi. Benar-benar tunduk, taslim, serahkan diri kita kepada guru kita. Kita jangan sampai ada, yang ada cuma guru kita, yang ada cuma Nur Muhammad saja, yang ada cuma sifat dan apalnya saja. Arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridai oleh Allah Ta'ala. Amun kita masih ada akuan yang beramaliyah, terhijablah guru kita, terhijablah nur tadi, terhijablah kenyataan sifat tadi. Berarti kita itu kada julakai, kada dalam keadaan keridaan, berarti kita menyerahkan. Bila sudah panah, benar nyata kita menyerahkan di dalam Nur Muhammad atau sifat tadi, pada huli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah Ta'ala bila sudah ikam radiyatan mardiyah, pada huli jannati, masuk ikam dalam rahmatku. Nah, itu orang itu berarti mesra terhadap Nur Muhammadnya, mesra terhadap apal dan sifatnya, yaitu fanafilah bakabilah, terbuka futuhat, disitulah namanya wasil ilallah, arif billah namanya ketika itu. Berarti artinya inilah amalnya orang-orang ma'rifat lah, artinya berdiri pada posisi nafsu mutmainnah tadi. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan nih guru di bawah nih guru, kayak apa caranya memesrakan Nur Muhammad? Sudah tadi seberitaan ulun jamakan sudah. Berarti terlambat sudah. Itu kan seberitaan Nur Muhammad yang ulun ceritakannya mungkin terlambat dia. Cuma semua yang ulun ceritakannya adalah memesrakan terhadap Nur Muhammad dan terhadap sifat dan apalnya. Itu sudah positif, sudah. Yang tadi itu kayak apa? Nah, ini cara memesrakannya kalau bagi orang pemula. Bagi orang pemula harus dia memandang sesuatu yang dipandang, yang didengar, yang dirasa, yang diminum, yang dimakan, yang digerakkan, dia harus menyatakan itu Nur Muhammad. Kada boleh kada. Kada lepas setiap dia jaga, setiap dia menyentuh sesuatu, mengangkat sesuatu, meminum sesuatu, memakan sesuatu, merasakan sesuatu, yang dimakan, yang diminum, yang dipandang, yang dilihat, yang digerakkan, semua seberataan itu kada lepas daripada Nur Muhammad tadi. Harus pandangan hakikat, zohiran wa batinan, seluruh yang ada ini adalah Nur Muhammad. Termasuk ulun bepandir, ini Nur Muhammad. Pian mendengarkan itu Nur Muhammad.
sabarataan hayatul akwan, ruhul akwan, sirul akwan, mambaul akwan. Sabarataan ini Nur Muhammad. Kada dapian pandang selain daripada satunya, yaitu Nur Muhammad saja. Titik aja satu, yaitu Nur Muhammad. Nuktahnya Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah seluruh alam ini sudah terkandung di dalam satu titik. Bismillah, bikana makana, wabiyakun mayakun. Bikana dengan barang ada yang sudah terjadi ini, dengan Nur Muhammad lah barang yang ini jadi. Mayakunu, dan barang yang akan terjadi nanti tetap dengan Nur Muhammad. Padahal seluruhnya itu sudah ada sebijian julakai di dalam Nur Muhammad. Baik yang terjadi ataupun kada terjadi di alam ini semuanya sudah satu kali kun payakun. Jadi ujar Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah terkandung seluruhnya, dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Dari yang jahir sampai yang kada jahir, dari yang nampak sampai kada nampak, dari sebelum bergerak, sesudah bergerak, sedang bergerak, semuanya di dalam Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala telah menjadikan engkau di dalam Nur Muhammad, dan yang akan engkau lakukan pun tetap di dalam Nur Muhammad itu. Kada bisa lepas karena semua sudah terjadi di dalam Nur Muhammad tadi. Makanya kalau orang itu dibukakan di Nur Muhammad, maka dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, yang ribuan tahun akan terjadi. Apabila orang itu mesra di dalam Nur Muhammad, dia masuk ke dalam bahrah, di dalam lautan Nur Muhammad, maka seluruh yang terkandung di dalam Nur Muhammad, yaitu seluruh alam nanti, dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan, kalau dibukakan Nur Muhammad ini di bagian itu, sifat daripada Nur Muhammad yang terkandung di dalam Nur Muhammad itu, maka orang itu disebutkan namanya terbuka intisab, namanya bahagian sir, satu sir daripada Nur Muhammad, yaitu mengetahui sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi ribuan tahun. Kenapa? Karena orang tadi mesra di dalam Nur Muhammad, sehingga terbukalah Nur Muhammad tadi itu, maka terbukalah sesuatu yang akan terjadi. Seperti yang ulun padahkan tadi, kalau pian itu termasuk ke dalam rumah ulun, mana yang ulun bukakan? Ini kata ulun, ini barang ini sudah ratusan tahun di lemari ini. Ini barang ratusan tahun. Ini yang akan datang ini, yang baru ini. Itu namanya tergantung yang punya Nur Muhammad itu membukakan. Wallahu alam. Nah, itulah. Jadi mesrakan aja Nur Muhammad tuh. Nah, itu cara memesrakannya. Kayak seperti memegang, meminum, memakan, semuanya, berpandir, berdiam. Itu jangan waktu ibadah saja memesrakan Nur Muhammad. Nah, seperti kita minum, kita pandang ini Nur Muhammad. Kita minum, kita pelan-pelan kita minum, kita angkat. Kita rasakan yang menggerakkan ini Nur Muhammad. Karena kada bisa lepas daripada Nur Muhammad itu. Waktu kita minum, kita rasakan. Pelan-pelan waktu memasrahkan itu, menelan nasi, menelan makanan, pelan-pelan. Rasakan, nyatakan yang kita telan itu benar-benar Nur Muhammad. Seperti itu. Sehingga dia mesra, lezat. Kita minumnya, lezat. Kita makan, lezat. Kita berjalan, lezat. Kita memandang, lezat. Kenapa? Karena kita mentajalikan terus Nur Muhammad itu. Nah, itu makamnya dilejat dulu, baru terbuka mesra dengan Nur Muhammadnya. Apabila pian kada mesra, kada kamil namanya, kada sempurna lagi pian memesrakan Nur Muhammadnya. Bila nya sempurna, baru terbuka. Kada bisa kunci itu juga bila kada rasuk, kada mau terbukanya. Rasuk itu gerigitnya harus pas. Ibarat pian menyatakan Nur Muhammad, tapi diri pian kada menyatakan Nur Muhammad, perai. Gerigit kunci terbuka putuhatnya itu kada bisa. Harus sama kunci itu bisa terbuka. Di mana samanya? Pian menyatakan jahir pian Nur Muhammad, batin pian Nur Muhammad, asalnya Nur Muhammad. Maka nampaklah Nur Muhammad itu zahiran wa batinan. Disitulah mesranya nanti itu. Pandang terus Nur Muhammad, jangan akunya timbul. Bila orang sudah memandang Nur Muhammad, menyatakan Nur Muhammad, akunya kada ada. Hilang, li nur dah sudah. Itu nurun sudah, sebijian. Baru dia bisa mesra. Wallahu alam, baru bisa terbuka putuhatnya. Wallahu alam. Jadi kita kembali kepada masalah zikir Guru Aneh. Masalah zikir ini ketika kita menzikirkan hu yang dalam artian aku, artinya dia, lalu setelah saking mengasiknya berubah itu menjadi aku tanpa disadari, itu kayak apa tuh Guru? Ada apa-apa kalau kada sadar. Kalau kada sadar itu kada jadi masalah. Kada jadi masalah karena itu namanya warid datang.
Warid datang itu ketika kada sadar dan mengatakan aku itu adalah lejat. Di waktu itu lejat. Tapi kalau kada lejat berarti bisikan iblis. Karena waktu kita itu berzikir belum panah itu masih ada godaan. Karena masih ada timbul aku yang berzikir. Makanya harus menyatakan dia. Makanya zikir itu ada 3 tingkatan. Pertama zikir syariat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Menyatakan tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Menyaksikan. Kalau dia masuk ke dalam hakikat, menyaksikan seberatahan ini adalah majar kenyataan Allah Ta'ala. Maka bila masuk kepada hakikat, maka la ilaha illallah diganti dengan kalimat Allah. 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 Allah saja yang ada. Allah saja yang ada. Nah ini bisa naiknya. Bisanya naik. Nyatakan yang tadi Allah. 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 Melihat dirinya. Allah. Allah. Tidak ada. Bila ada timbul Allah. Ada timbul Allah. Ada merasaan Allah. Semuanya dirasakan harus Allah aja yang timbul. Zahir, batin, mata memandang, napas keluar masuk, Allahu Allah. Nah baru zikir ma'rifat namanya. Kalau sudah tajali Allah tadi lalu dia ini julakai kada lagi kada lagi berbentuk zikirnya bisa kada ada lagi Allahu kada ada lagi nampak tuh bang. Kalau orang nampak kan berarti sudah tajali kelejatan. Bila sudah terjadi kelejatan, maka tidak ada lagi kada ada lagi kada ada lagi Allah kada ada lagi. Setiap sesuatu yang didengarnya, setiap sesuatu yang digerakkannya, itulah bunyi zikirnya. Tidak ada lagi. Ini di makamnya itu zikirnya tadi itu. Nah kalau tadi kan misalnya Allah, Allah, aku Allah. Nah itu ada nafsu tuh bisa. Karena belum panah sebenarnya. Kalau panah sebenarnya itu tanpa huruf bisa, berhuruf bisa, bergerak bisa. Karena seluruhnya sudah nampak tajali. Kalau sudah nampak tajali, zat dan sifatnya apa? Untuk kada perlu lagi kita menyebutkannya. Kada perlu lagi disebutkan itu. Karena setiap kita gerakan sudah tajali. Kada perlu lagi kita sebutkan. Ulun bertamu pian, kada perlu lagi. Ulun menyebut nama pian. Cukup ulun memandang pian aja. Di mana memandangnya? Seluruh yang kita pandang. Karena seluruh yang kita pandang ini kenyataannya. Kada mungkin kita bisa lagi berzikir berbentuk bersuara, kada bisa lagi. Karena gerak dan diam kita sudah menjadi zikir. Namanya zikir jat. Namanya. Zikir jat itu pada diri kita kah? Ya diri kita bisa, di luar bisa. Makanya kalimatnya fa'in nama walu pasama wajula. Setelah dia menjalani walillahil masriki wal maghrib. Menyatakan seluruh alam ini termasuk dirinya kepunyaan Allah Ta'ala. Ada mahdin. Nyata tapi tidak nyata. Maujud tapi tidak maujud. Bergerak tapi tidak bergerak pada hakikatnya. Karena kalimatnya lillahil masriqi wal maghrib. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nyata ada tetapi tidak ada. Kenyataannya itu milik Allah Ta'ala. Setelah itu musahadah itu baru kita merasakan namanya makam ma'rifatullah fa'in nama tuwalu pasama wajulah. Maka disitulah kita melihat di setiap gerak, di setiap alam ini daun gugur, daun hancur, sungai yang macam-macam yang kita lihat, yang kita rasakan, itu kadada lain adalah nampak sifat dan apalnya atau nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'anallahu wasi'un alim. Nah, di situ kalimatnya. Makanya Al-Qur'annya ini julaklah sambungannya 3 kalimat inilah 3 kalimat lihat ayat ini. Yang pertama satu ayat dia tetapi 3 makam kita dapati. Nah, pertama ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Satu ayat lah gurulah. Julaklah satu ayat yang belum bacakan nih lah. Lillahil masriqi wal maghribu fa innama tuwallu pasama wajhullah wa annallaha wasi'un alim. Ini satu ayat aja. Nah, pertama seberataan alam ini kepunyaan Allah Ta'ala. Pian harus meyakinkan bahwasanya seluruh yang di alam ini Allahul ladzi khalaqas sama termasuk diri kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Panah kita kepunyaan Allah Ta'ala seberataan. Nah, apabila kita sudah memanakan diri kita di makam musahadah, maka Allah Ta'ala akan memanakan kita dalam panah yang sebenarnya, yaitu wasil Allah Ta'ala, wasil kepada Allah Ta'ala. Di sinilah sambungan ayatnya tadi, fa innama tuwallu pasama wajula. Pian ini sudah menjadi zikir jat nyata pian sebijian. Sudah kada ada lagi pian, kada ada lagi tehijab. Pian sebijian sudah nyata. Fa innama tuwallu pasama wajula. Kamana aja pian bergerak, berdiam seberataan nampak, disitulah namanya panah pada sifat, panah pada apal, karena seluruhnya ini tadi milik Allah Ta'ala. Maka nampaklah yang mempunyai tadi itu digerak dan diam kita. Fa innama tuwallu pasama wajula wa innallaha wasi'un alimnya. Wa anallah
wa annallaha wasi'un alim. Nah, baru setelah pian pana itu masuk kepada sir wa annallaha wasi'un alim. Nah, disitulah pian merasakan keluasannya Allah Ta'ala dan mengetahuinya Allah Ta'ala. Artinya pian itu dibukakan sir, bagaimana Allah Ta'ala tuh pian merasakan, kita merasakan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu kadada lagi. Alim mengetahui, kita hendak bergerak, kita hendak bergeritik, sedang bergerak, waktu bergerak, alim diketahui oleh Allah Ta'ala sebertaan. Disitulah kita merasakan namanya tenggelam di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Maka apabila kita tenggelam di dalam ilmunya Allah Ta'ala, seluruh alam ini di dalam ilmunya Allah Ta'ala, manakala Allah Ta'ala hendak membukakan kita, maka terbukalah satu-satu, bahkan rahasia yang paling dalam di muka bumi ini akan dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasianya. Sepaling benda yang paling kecil akan dibukakan rahasia oleh Allah Ta'ala. Maka apabila kita itu tenggelam di sifat ilmunya Allah Ta'ala tadi, pian nanti melihat dunia ini kada lebih daripada ini. Di telapak tangan pian aja. Kenapa? Karena pian mesra dengan ilmunya Allah Ta'ala. Melihat dunia ini dengan ilmunya, bukan dengan ilmu kita. Karena kita sudah hilang di dalam ilmunya. Maka kita melihat dunia itu seperti genggaman kita aja nanti kena pian. Kita sudah hilang di situ. Kita melihat dengan ilmunya. Seandainya dunia di ketika itu kita panah di dalam sifat itu, kita jantik dunia ini terbang biar. Ada lebih daripada setelapak kaki pian. Ada bisa lebih kecil daripada itu. Kayak butiran debu aja. Makanya orang yang sudah sampai kepada makam ini juhud terhadap dunia. Kenapa? Karena mengetahui benar dunia itu kayak apa hinanya. Kan dunia ini seisinya ini sesuai dengan hadis qudsi, seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ditarik, lalu air yang menetes di jarum itu, itulah dunia seisinya ini. Yang direbutakan orang itu. Maka kalau kita masak dalam kepanaan itu, maka kita wasi'un alim itu melihatlah. Wasi'un itu seperti lautannya. Dan setitik air yang turun tadi itulah dunia. Dan seisinya. Maka orang ini zuhud. Benar-benar zuhud. Kita merasakan ya. Kada bisa mengisahkannya itu sudah. Itu kalau kada percaya terserah pokoknya. Lain urusan. Perjalanan batin artinya secara perjalanan itulah perjalanan yang ada itu kan. Jadi masing-masing aja artinya merasakan kayak kepanaannya kayak itu. Ya kalau kau panas sebetulnya kalau dia tidak mau melalui jalan musyahadah serta amaliyah yang dianjurkan oleh guru-guru mursyidnya, maka tidak akan ketemu dengan jalan yang disampaikan oleh guru ini. Masya Allah, subhanallah. Ini ada lagi pertanyaan guru. Nah, kayak apa aja kalau orang yang mengamalkan, artinya menyatakan dirinya sebagai Nur Muhammad, dia bersalawat menggunakan kata Sayyidina. Ini apakah hendak Sayyiduna kah, hendak Sayyidi kah? Nah, kada apa lagi. Bila sudah pian masuk ke dalam musyahadah terhadap Nur, pian hendak Sayyidina kah, Sayyidinanya hilang. Pian hendak akunya hilang. Apa aja? Amun pian sudah nyatakan seberitaan Nur Muhammad itu hendak pakai Sayyidina kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Nur Muhammad itu bisanya memuji dirinya seorang. Karena bersalawat itu terhadap dirinya seorang. Bila orang itu mesra terhadap Nur Muhammad, yang bersalawat, yang disalawati, ya Nur Muhammad itu juga. Pian hendak menyambat diri pian bungol, kada apa-apa juga. Hendak pian menyambat diri pian ini raja, kada apa-apa juga. Inya juga nama menyambatnya. Inya juga nama menyatakannya. Bila inya lejat menyambat nyengol, aku nih bungol aja. Lejatnya dengan bungolnya itu, kada apa-apa. Inya merasa dirinya tajali dengan kebesarannya tadi. Disambatnya Sayyidina, ya kada apa-apa juga. Karena waktu itu dia aja yang sendiri yang ada. Paham pian maksud ulun julak? Ya, paham. Paham yang lain kira-kira paham? Amun pian itu sudah diri pian, hendak pian sambat aku nih anu kata sarah aku anak Sayyidina, kada Sayyidina, kada ada artinya juga. Tetap pian juga merasakan. Paham lah? Dan setiap itu juga kayak kada ada lagi istilah terhina, tersanjung, kada ada lagi. Karena setiap yang keluar itu lejat sudah. Karena bila sudah lejat itu kada ada lagi perasaan Sayyidina, Sayyidunu, kada ada lagi. Kada ada lagi. Bilanya masih merasa berarti pian masih ada. Geng. Alhamdulillah. Paham lah pian jelas sudah itu. Paham. Kada paham belum turunakan. Masih kira-kira. Paham guru. Pertanyaan orang paham belum bacakan tadi di bawahnya. Geng. Assalamualaikum guru. Bentar ada.
Aduh. Anu julung akan anu julak undang akan pengabak Banjar Pak. Inggih. Menyakit bro lah. Ijabnya nama nurunakan pian. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum. Nah, ijab ada ulun Waalaikumsalam. turun guru ay. Jangan lah, jangan. Mengijab ada ulun Jangan. turun. Jangan. Nggih, ulun mendengarkan aja pian. Nggih. Inggih. Ulun membacakan aja pian anak nggih. Pian nambah internya. Mohon maaf Lanjut, Guru. guru diberikan penjelasan adakah bedanya tenggelam di Nur Muhammad dengan tenggelamnya di sifat Allah Ta'ala? Adakah perbedaan tenggelamnya di Nur Muhammad dengan tenggelamnya di sifat Allah Ta'ala? Perlu pian ketahuilah seberataan bahwasanya Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada sifatnya Allah Ta'ala. Kenyataan daripada sifatnya Allah Ta'ala. Namanya Nur Muhammad namanya. Jadi jurang adakah perbedaan antara tenggelam di Nur Muhammad dengan di sifatnya Allah Ta'ala? Maka ulun jelaskan seperti ini. Setiap orang yang memusahadakan terhadap Nur Muhammad, nanti dia akan tenggelam di Nur Muhammad. Dan dia tidak akan mengerti Nur Muhammad itu tidak mengerti lagi. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu juga diciptakan dengan kesempurnaan sifat dan apal Allah Ta'ala. Makanya ada orang itu bertahan di wakam musahadanya terhadap Nur Muhammad, tetapi tidak tenggelam di Nur Muhammadnya. Dia berarti mesra dengan Nur Muhammad saja di dalam pandangan musahadanya. Tetapi setiap seseorang yang tenggelam sudah di Nur Muhammad, itu dia tidak akan mengerti Nur Muhammad. Yang nampak tetap sifat kamal, jamal, sifat Allah Ta'ala yang timbul. Karena Nur Muhammad itu diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang panah terhadap Nur Muhammad, itu otomatis orang itu akan tenggelam di dalam sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ulun interaksikan seperti ini interaksinya. Kita ini ada, mewujud kita ini. Kita ini bergerak, berdiam, apal kita, jad kita, sifat kita ini karena roh. Ini adalah kenyataan roh kita ini hidup, berpandir, bergerak, melihat. Kenyataan roh. Berarti gerak dan diam kita ini kita pandang adalah roh kita. Sedangkan roh kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Yaitu dengan sifatnya, dengan apalnya terjadilah roh. Berarti menggerak berdiam ini bukan kenyataan daripada roh, tetapi kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jad kita ini, mewujud kita ini. Yang kita nampak kita mempunyai apal, tetapi apal kita ini kadada. Pada hakikatnya adalah apalnya Allah Ta'ala. Artinya kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena roh tadi diperbuat oleh Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu kalau di pandangannya tauhid. Lalu orang diserahkan lagi kalau dia di dalam Nur Muhammad. Kita ini bergerak dan berdiam karena roh. Sedangkan roh itu seluruhnya roh itu dari Nur Muhammad. Berarti kenyataan kita bergerak ini bukan kenyataan roh, tetapi kenyataan Nur Muhammad lah. Ulun berpandir ini kenyataan Nur Muhammad. Ulun melihat ini kenyataan Nur Muhammad. Sir daripada bergerak ulun, berpandir ulun, berdiam ulun, melihat ulun, mendengar ulun, rahasianya adalah Nur Muhammad. Sedangkan rahasia sir daripada Nur Muhammad itu adalah sifat dan apal Allah Ta'ala. Dalam artian senantiasa Nur Muhammad itu diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Paham ya? Paham. Banyak pertahunan terlalu ini ya guru. Ulun bacakan ke guru. Yang dibacakan sekira-kira yang seperti ini. Kalau fikih jangan dibaca. Karena mengganggu anu ulun. Sinyalnya terganggu nanti. Biar aja dulu dalam kemesraan ini. Terus saja dalam kemesraan. Nanti kalau orang suruh berhenti, kita berhenti. Ini. Jangan ribut aja. Bacakan ya yang ulun kada kau lagi membaca. Pilih yang bagus, pilih yang bagus. Assalamualaikum guru. Nur asli
Nur far'i itu kayak apa maksudnya? Mensuhutnya kayak apa guru? Apanya pertanyaannya? Nur Nur asli lawan asli nur far'i. itu kayak apa mensuhutnya ujar? Sebertaan yang ulun jelaskan tadi kan ada nur asli dan tidak asli. Sebertaan nur itu asli. Nur itu pasti asli, kada mungkin kada asli, kada ada nur asli dan nur asli kada ada. Kada Jadi ada. jadi intinya gurulah kesempurnaan daripada sebuah ma'rifat tadi ya kan tidak sekedar gugur pada pengerasaan tapi pada kenyataan adanya. Jadi kada gugur lagi pada rasa tapi pada kenyataan. Itu yang Ya, artinya kalau yang rasa itu di makamnya musyahadah. enggak. Jadi Kalau yang merasakan itu kita merasakan bergerak itu di makam musyahadah. Tetapi enggak. manakala kita itu nampak di gerak kita di dalam kita itu namanya makamnya bukan perasaan lagi, tapi merasakan. Makanya pian harus paham urun lantak tu madahkan. Kalau orang panah di makam musyahadah itu namanya makam menyatakan masih. Kalau dia sudah ditarik oleh Allah Ta'ala menjadi panah terhadap nur atau sifat, itu bukan menyatakan lagi, tapi merasakan sudah. Merasakan. Kenapa? Inilah namanya zikir jad atau salawat jad yang sebenarnya. Kenapa? Karena setiap dia bergerak, berdiam sudah nampaklah nurnya itu. Maka jadi salawatlah gerak itu. Kalau dia bergerak dan berdiam, nampaklah apal itu. Apal bukan apalnya. Tetapi setiap kita menggerakkan ini terbuka rahasia dari gerak kita ini. Nyata kita melihat bukan kita dan kita memandang ini lejat. Disitulah lejat, itulah namanya sempurna. Karena kesempurnaan Allah Ta'ala itu manakala kita diberikan ma'rifah padukhuli jannati Allah Ta'ala. Masuk ke dalam surgaku. Masuk ke dalam surgaku di dalam dunia yaitu terbukanya seseorang hijab yaitu diberikan kemakrifatan terhadap seseorang tadi. Sehingga dia melihat geraknya, melihat diamnya. Ini lejat terus. Dia di makam namanya ma'rifat. Di makam ma'rifat itu sempurna. Surga dunia namanya ma'rifat. Ada lagi sedih. Makanya orang yang sudah ma'rifat ini la khaufun alaihim walau hum yahzanun. Makamnya aulia sudah. Kalau dia itu istiqamah, kalau dia sudah dimasuk kepada ma'rifat berarti dia masuk ke makam mahabbah. Bila orang itu sudah di makam mahabbah senantiasa tajalli Allah Ta'ala. Bila senantiasa tajalli berarti kada ada lagi kesedihan. Karena yang memberikan sedih, memberikan nyaman, itu nampak sudah orangnya. Senantiasa itu nampak karena dia berada di makam mahabbah. Makanya aulia itu di makamnya mahabbah, makamnya tajalli, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kecuali yang memberikan ini hilang, barunya sedih. Kecualinya melanggar yang memberikan ini, barunya sedih. Barunya hilang sekejap matanya, barunya sedih. Itu karena dia kada peduli lagi. Nah ini kada peduli lagi. Ini ma'rifat tapi kada berpuasaan, sedih bila puasa. Itu kada ma'rifat namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru kayak apa? Kayak apa memesrakan antara batang tubuh dengan rohaniyah kita agar jasad dan roh ini bisa sejalan. Kepada guru. Apanya tadi? Ulangi jelas. Kayak apa guru memesrakan antara batang tubuh dan rohaniyah kita agar jasad dan roh bisa sejalan. Silakan guru. Yang pertama yang ulun jelaskan tadi itu sudah dapat sebenarnya yang seperti tadi memasrahkan. Kalau di dalam ilmunya biasanya memasrahkan diri terperi dan diri terdiri. Padahal itu dalam satu kalimat aja. Memasrahkannya itu dengan zikir sir yaitu menarik napas kita. Menarik napas kita itu kita pejamkan mata kita nyatakan diri kita ini kada maujud. Yang di dalam hati tadi yaitu julak Allah 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 atau dia. Nah, itu artinya batang tubuh kita ini hilang. Mesralah batang tubuh kita ini dengan sifatnya. Nyatalah diri kita ini kadada. Nah, habis itu kita buka mata kita keluarkan Allah. Kita pusut diri kita ini. Nah, kita lihati diri kita ini. Nah. Kita pusut Allah waktu habis menahan. Tarik dulu Allah. Kita tarik. Matikan diri kita. Yang ada cuma hayatnya aja. Allah Ta'ala aja yang mawujud dalam artian. Dalam artian kita merasakan sifatnya, mesrakan. Merasa makan, menyatakan waktu kita menahan napas, kita nyatakan. Tidak ada mewujud yang mewujud dia aja, pejamkan mata kita. Nah itu berarti kita menenggelamkan jahir kita. Kepada sifat dan apalan ta'ala saja yang mewujud, yang nyata. Kita tahan, kita rasakan, kita buka mata kita keluarkan. Setelah kita menyatakan di dalam hati bahwasanya aku ni kada mewujud, yang mewujud itu sifat dan apal dan jatnya saja. Lalu kita keluarkan Allah, kita buka mata kita.
Kita lihati batang tubuh kita ini benar-benar kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Inilah mesra namanya zahir, mesra batin kita. Zahirnya pas-pas, batinnya pas. Bila pian memandang berarti musyahadah. Menyaksikan kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Bila pian memajamkan mata pian berarti pian murakabah. Merasakan sifat dan apalnya Allah Ta'ala lah yang mengalir pada seluruh nadi dan urat zahir dan batin pian. Wallahu alam. Di zikir aja, di satu kali gerakan. Karena pian kalau sudah mesra, berzikir itu pian kada perlu napas zikirnya. Zikirnya apa? Paham Najula? Paham. Apa yang pian gerakakan? Kada perlu lagi pakai napas. Paham. Nah, bakijip mata aja jadi ada sebijian. Tinggi. Kada perlu lagi kalau sudah mesra. Paham sudah di makam itu? Kalau sudah mesra, kalau kada mesra. Karena apa? Karena sebijian ini kenyataannya di napas saja. Kenyataannya kada. Tidak di napas ini kada digerak nih nah. Digerak nih, di suara ini nah. Dikijip mata ini nah. Dirasa ini nah. Nah, kenyataan seberitaan kada perlu lagi zikir nafas karena diri kita ini jadi zikir dah. Diri kita ini sebagian adalah syahadah, menyaksikan, merasakan. Ada lagi perlu berzikir kalau di makam itu, kalau di makam awam ini latih berzikir sebanyak-banyaknya supaya dia hidup mesinnya zikir tuh, supaya kosong nang menyatakan ini nah. Hati kita itu masih banyak yang lain, isinya banyak. Nah, isinya banyak di dalam nih. Keluarkan masukkan zikir itu nah. Zikir dimasukkan ke dalam itu zikir sehingga keluar yang di dalam ini yang selain daripada zikir. Apabila pusatnya nih sudah hibak dengan zikir, kira-kira mulai hibak dengan uli inilah seluruh mesin yang di dalam itu hibak wan uli kada? Hibak wan uli. Lancarnya kalau nyemak pasir ada di situ mesin kada mau jalan, kada bersih namanya, kada khulus namanya, kada ikhlas namanya, kada murni namanya. Kada tauhid namanya pandangannya, kada satu, harus satu dulu. Nah, jangan langsung ke situ tadi yang seperti ulun katakan, bagarak ingat itu, kada seperti itu. Musahadah, berzikir, bewiritan, lengkap dulu pian kerjakan, baru pian mendapatkan namanya sempurna. Insyaallah. Kira-kira lejatlah sudah seberataan. Insyaallah Guru, insyaallah. Anak amuk malam ini. Dahulukan mana guru pananur atau panafiseh aja. Udah dijelaskan tadi dan sana kayak panafiseh dulu. Bentar. Panafiseh. Nah, masalah ini pianlah ulun madahkan dulu 3 macam ini. Jar pian mana dahulukan pana pada nur kah, pana pada seka, pana pada tauhid kah? Atau pana yang lain. Perlu pian ketahui dulu seberataan. Bahwasanya kepanaan seseorang terhadap Allah Ta'ala itu bukan dengan 3 cara ini aja. Cuma ulama itu paling nyaman 3 macam ini paling cepat. Pana pada syekh, pada nur, pana pada af'al. Orang itu bisa aja panahnya dengan bersedekah, dengan berbuat baik dengan orang. Itu bisa panah asalkan dia mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Dalam artian setiap pandangannya itu kada lepas daripada husnudzan billah. Husnudzan billah itu adalah mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Dalam artian dia memandang seluruh yang terjadi di alam ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Sabarataan itu rahmat Allah Ta'ala. Itu pandangannya pada nur, pada tauhid, pada nur dan tauhid tadi. Nah, kadang mesti 3 ini, cuma 3 ini tercepat maksudnya itu. Nah, lalu mana jar pian didahulukan? Itu tergantung pian. Bila pian nyamannya musahadah di Nur Muhammad, berarti gawian pian berselawat. Bila pian nyamannya di tauhidul apal, santai aja sambil berunjun mentauhidkan apal, kerjakan di tauhidul apal. Kalau pian nyamannya dengan guru aja, kada usah berwiritan, iringi guru aja. Kemana guru iringi? Bila guru duduk, bila guru berdiri, sehingga pian jadi guru pian. Guru berdiri, pian berdiri, guru duduk, pian duduk, guru tidur, pian tidur, guru panah, pian pun ikut panah juga. Sama seperti itu. Kalau pian di Nur Muhammad, mesrakan aja Nur Muhammad. Lejat di Nur Muhammad, berjalan Nur Muhammad, berdiam Nur Muhammad, guring Nur Muhammad, bagarak mama, macam-macam, begawian Nur Muhammad. Sehingga pian jadi Nur Muhammad. Apabila pian di tauhid nyamannya, rasakan aja. Ini apalnya, ini sifatnya, ini zatnya, seberataan. Aku kadada, ada Mahdin aku ini.
kenyataan seberatan dengan aku sehingga pian panah pada sifat pada apalnya juga seperti itu. Nah, jadi yang mana yang nyaman? Ala kulli halin, tergantung masing-masing. Ulun sukanya berkendaraan, pian sukanya pakai mobil, ulun sukanya berjalan, pian sukanya bersepeda, terserah pian. Yang mana yang lezat. Tetapi setelah makam itu baru nanti diberikan pilihan pian. Diberikan pian itu ke, nah ulun ini paksa mengisahkanlah satu hal. Apabila pian sudah melewati makam musyahadah pada Nur Muhammad, musyahadah pada Tauhidul Afal, musyahadah pada guru pian, nah disinilah wiritan pian itu nanti datang langsung dari Allah Ta'ala, yang wiritan itu namanya warid atau irsyad sebelum kita terbuka. Ini pian kada perlu lagi berwiritan seperti biasa berwiritan, kadang-kadang karena wiritannya itu menuruti yang dibawa oleh hati kita nanti. Di bawah hati kita. Ini awal terbukanya nanti futuhat. Setelah kita merasakan musyahadah di Nur Muhammad dan di Tauhid, kita merasakan kelejatan, wiritan kita tadi jerulun kada lagi kada lagi Allah, kada lagi. Tetapi lejat sesuai dengan warid yang diberikan Allah Ta'ala. Turuti yang warid itu. Laulal warid makana warid. Di dalam kitab Hikam disebutkan seandainya tidak ada warid, maka pian kada berwirid di waktu itu. Ujar orang bahari, aku menunggu geritik hatiku ya. Menunggu geritik hatiku. Kadang orang itu keluar tengah malam untuk jarah. Kenapa? Karena waridnya memerintahkan untuk jarah. Ada orang itu keluar tengah malam hendak beruku aja, tetapi lejat dengan rukunya itu panah dia. Itu warid yang diberikan. Warid inilah yang kadang-kadang harikul adat, menyalahi daripada orang. Nah, kadang-kadang ia nyamannya itu berdiam di atas niur aja. Kadang-kadang ia nyamannya berendam aja. Ini warid belum panah julakai. Belum panah. Nah bilanya panahnya tadi itu lebih lagi daripada itu harikul adatnya. Karena itu benar-benar jajab yang sama sekali. Jadi orang itu menerima kejajaban setelah dia musyahadah satu kali. Jajab inilah namanya pembuka pintu ma'rifatnya. Setelah dia ma'rifat, setelah dia ditarik basarianya, benar-benar ini kan dijajapakan dulu sedikit. Menyalahi adat, berzikirnya kada lagi bagi kita mengatik tasbih. Menyatuki orang, memukuli orang bisa. Ini jajab dah. Nah jajab di sini. Nanti jajab yang sebenarnya ditarik sama sekali, digilakan oleh Allah Ta'ala, yaitu dinampakkan kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Disinilah dia benar-benar nampak, benar-benar. Asalnya tadi memesrakan dengan kejajaban tadi. Maksudnya jajab itu ditarik sedikit. Basariahnya, zikirnya diganti oleh Allah Ta'ala sudah. Semakin ditajalikan seperti ulun adalah. Nah, ujar pian, kelihatan kepalanya aja. Nah, itu pian mulai jajab. Iya, orangnya itu iya, lalu ulun turunkan, iya, jajab sebijian, kelihatan ulun sebijian, jajab itulah basariah pian hilang karena melihat ulun sudah. Paham pian di sini? Seperti itu maksud ulun urutannya itu. Nah, kita itu di makam musyahadah, lalu diberikan warid, baru setelah warid diberikan itu baru kita jajab yang sebenarnya. Disinilah namanya Arabtu Rabbi bir Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku kenal Nur Muhammad itu dengan Nur Muhammad juga. Aku kenal sifat dan apalnya, zatnya dengan zat itu sendiri yang mengatakan. Yaitu ulun surang menampakkan diri ulun dengan piana. Tunggal ikitan dulu ulun bukakan kalau pian takajud. Seperti itu. Karena apa? Karena yang ulun nampakkannya ini adalah kesempurnaannya. Kita membuka lawang lah, bejarampun rumah sedikit-sedikit supaya pian jangan takajud. Ulun bukakan sedikit hadiah kado itu. Kado itu kada langsung dibukakan. Tapi kado itu sedikit-sedikit dibukakan. Karena ini adalah barang yang berharga dan mewah. Dan luar biasa. Dibukakanlah di hati kita itu. Kesempurnaan Allah Ta'ala itu perlahan. Jajab. Panah. Tenggelamlah kita dengan yang dibukakan tadi itu. Kada merasa lagi kalau kita sudah diberikan hadiah itu oleh Allah Ta'ala. Itulah hadiah radiyat mardiyatan khubadhuli fi jannati waduhuli fi ibadi waduhuli jannati tadi. Disitulah artinya kada ada banding lagi itu. Kada bisa lagi pian bayangkan kayak apa namanya sempurna. Kayak apa sebenarnya kamal. Bagaimana sebenarnya jalan Allah Ta'ala itu nampak bila sudah mencapai itu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini sedikit ada pertanyaan nih Guru. Ini ulun pribadi nih. Satu aja lagi.
Nggih, Satu jelek. ini ulun pribadi nih. Ini ulun pribadi artinya ada sebuah perjalanan dalam kehidupan beramal ibadah ini, yaitu melalui jalan syariat, tarikat, dan hakikat. Jadi ada bahasa, apabila engkau berada pada posisi syariat, maka tenggelamkanlah keadaanmu pada posisi tarikat. Setelah engkau pada posisi tarikat, tenggelamkanlah pada posisi ma'rifat atau hakikat. Setelah di hakikat, tenggelamkanlah posisi hakikatmu itu kepada kemarifatan. Lalu setelah itu, ya kan, hancurkan kemarifatanmu itu kepada makam syariat. Ini kayak apa kedudukannya nih Guru? Tafadhal, silahkan. Ini terakhir lah pas 6 menit 5 menit. Nggih. Ulun duduk nih lah. Ulun duduk nih syariat namanya. Nggih. Ulun duduk nih. Ulun tenggelamakan di dalam hakikat. Bahwasanya ulun yang duduk ini bukan ulun. Tetapi kenyataan sifat dan apalnya. Berarti ulun duduk ini adalah basarnya kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala juga ulun ni kawa duduk. Dalam artian, la tataharraku jarrah ila biiznillah. Kada kawa ulun duduk beribadah, taat kecuali izin Allah Ta'ala. Termasuk ulun bepandir ini. Nah, ulun memandang diri ulun duduk secara syariat. Menyatakan diri ulun secara hakikat, itu namanya tarikat julakai. Paham Bian? Paham. Ulun menyatakan diri ulun yang duduk, tetapi pandangan musahadah ulun hakikat, dan ulun memandang itu dengan hakikat, itu namanya adalah tarikat. Tarikat itu jalan artinya. Jalan memandang syariat dimasukkan ke hakikat, itu namanya tarikat namanya. Nah, hakikat tadi mendapatkan kelezatan dalam memandang sifat, mengenal sifatnya, mengenal apalnya, itu adalah ma'rifat namanya. Ma'rifat di dalam syariat namanya. Kenapa ulun katakan ma'rifat di dalam syariat? Karena masih kita yang memandang, kita yang memusahadahkan. Anta buddha ka annaka tara fa illam tara fa innahu yarak. Allahu khalaqaka Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dijadikan kecuali beribadah. Walaupun dalam keadaan kada beribadah, dikatakan beribadah apabila pandangan kita itu adalah musyahadah. Pandangan kita musyahadah. Maka kita ini duduk kita ini adalah dalam keadaan mengamalkan syariat, aku yang duduk. Tenggelamakan di hakikat, aku kada merasa duduk, tetapi ini anugerah Allah Ta'ala. Berarti memandang sifat dan apalnya. Nah, waktu kita memandang ini namanya tarikat, namanya menjalankan syariat di dalam hakikat. Baru namanya itu ma'rifat namanya. Karena melihat diri kita ini kenyataan sifat dan apalnya. Ma'rifat, tapi ma'rifatnya julaklah yang ini, yang ulun jelaskan baru ini, ma'rifat di pandangan musahadah. Habis itu baru setelah kita mesra menyatakan secara hakikat, baru kita mesra, lalu namanya ma'rifat, dibukakan ma'rifat tadi. Yang ulun kisahkan sebelum ini tadi itu. Diberikan warid, memandang benarnya, baru habis itu dibukakan ma'rifat. Nah, setelah dia mencapai ma'rifat, orang ini namanya yang tadi itu jelak memandang diri secara zahir, secara hakikat namanya salikin jelakai. Orang menjalankan syariat, hakikat, tarikat, memandang dengan musahadah, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, ini namanya orang salikin. Nah, orang salikin itu berakhir manakala dia mendapatkan jajab. Mendapatkan jajab yaitu wasil ilallah. Setelah wasil namanya taraki namanya. Naik, wasil, tenggelam, istighraq, pana namanya. Setelah itu dikembalikan Allah Ta'ala lagi ke makam yang 4 ini. Yaitu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Tetapi sesudah wasil. Yang ini tadi sebelum wasil. Habis itu sesudah wasil namanya tanajul. Kembali ke awal ke makam salikin namanya. Ke makam salikin sesudah mencapai ma'rifat. Namanya salikin di makam mahabbah. Tajali orang tadi. Nah, di sini pertanyaan pian tadi itu jawabannya. Jawabannya. Dikembali kepada syariat. Tetapi sesudah di makam wasil, dia ini merasakan kebesarannya. Disinilah makam aulia namanya. Makam aulia. Kamana sebelum memandang, sesudah memandang, ketika memandang, waktu memandang, senantiasa tajali. Kenapa senantiasa tajali? Karena orang ini di makam mahabbah. Sudah. Kenapa jadi di makam mahabbah? Karena dia sudah bertemu, namanya ainul yakin dah. Hakul yakin sudah. Bertemu sudah. Bila bertemu benar-benar cinta. Muhammad. Di makam pertama ini menyatakan cinta, musahadah, murakabah, beribadah siang malam, memusahadahkan ini di makam mencintai, bukan di makam cinta lagi, menunjukkan rasa cinta baru. Bila wasil baru namanya makam pana. Sesudah wasil bertemu namanya ainul yakin, hakul yakin, maka timbul yang keenamnya itu makam
mahabbah karena sudah bertamu. Nah, naik wasil, turun mahabbah. Wali orang itu. Karena ma ra'aitu syai'an ilallah, ma ra'aitu syai'an qablah ba'dah bih ilallah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita sabarkan senantiasa diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah dan dibukakan kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, minta ridha, minta halal sabarkan. Mudah-mudahan terima kasih. diberikan Sama-sama guru. Terima kasih penjelasan guru, mudah-mudahan. Turunkan biarlah berdua lah. Terima Turunkan kasih. biar berdua lah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julak. Hanya paman ijab, masya Allah, tabarakallah. Makasih ulun guru. Assalamualaikum. Nah, minta maaf, minta ridha seberatan ulun dengan buhan pian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini manfaat. Masalah. Kada mau turun ke paman ijab kita pian. Ini adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita sambung.